Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sedikit kita melihat kisah tentang Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni itu bukan manusia yang sempurna dalam artian fisiknya, tetapi dia tubuhnya itu belang-belang ya, serta cacat. Walaupun begitu, belang-belang sudah cacat lagi, tapi dia termasuk anak yang berbakti kepada ibunya ya. Jadi dia yatim, bapaknya sudah tiada ya. Suatu ketika ibunya Uwais ini ingin perjalanan haji, ingin haji. Sedangkan dia tinggal di Yaman dan sangat jauh dengan Mekah ya. Dan kondisi dia bukan orang yang berkecukupan, tapi orang yang sangat miskin sekali ya. Kalau ke sana harus bawa onta, tapi dia tidak mampu untuk membeli onta ya. Akhirnya dia memutuskan hanya membeli anaknya sapi atau lembu ya. Jadi dia lakukan, setelah membeli lembu, kemudian lembunya dibuatkan kandang di bukit ya. Jadi setiap hari lembu yang kecil itu tadi dibawa dari bawah bukit ke atas bukit. Begitu seterusnya tiap hari. Ya, jadi digendong, lembunya digendong dibawa ke bukit, dibawa turun lagi. Orang-orang melihat, oh dia gila balik, dia gila dan lain sebagainya. Ya, tapi dia terus lakukan saja itu sampai bobotnya kurang lebih 100 kg. Jadi ngangkat dari bawah ke atas di bukit. Ya. Dan pada waktu itu setelah 8 bulan ternyata sudah waktunya musim haji ya. Akhirnya apa yang terjadi? Karena si Uwais Al-Qarni tadi sering ngangkat sapi sampai 100 kilo ya, badannya menjadi kekar dan kuat ya. Dan akhirnya dia perjalanan dari Yaman ke Mekah itu gendong ibunya, bukan dinaikkan onta, karena nggak punya dia ya. Jadi dia gendong ibunya untuk perjalanan haji ke Mekah. Bayangkan, kita bawa tebu aja dari ke truk lumayan ya, apalagi gendong ibunya itu, masya Allah ya. Itu karena kebesaran Uwais kepada orang tuanya ya. Dan berita seperti ini akhirnya juga terdengar oleh Rasulullah SAW ya. Tapi sebelumnya tadi kita lanjutkan. Jadi beliau Uwais ini mengangkat ibunya dari Yaman ke Mekah dengan digendong, dan alhamdulillah sampai di Ka'bah tawaf, ibunya terharu meneteskan air mata dan berdoa juga untuk anaknya Uwais ini. Ya. Dan Rasulullah mengetahui tentang berbaktinya Uwais kepada ibunya ini sampai mengatakan kepada sahabatnya, sahabat luar biasa. Sahabat itu lebih tinggi daripada wali, lebih tinggi daripada ulama, lebih tinggi daripada kiai, ustadz dan sebagainya. Karena sahabat itu di bawahnya Nabi langsung, mendapat tuntunan dari Rasulullah SAW, dan termasuk orang-orang yang mendapat jaminan masuk surganya Allah. Tetapi oleh Rasulullah, sahabat dua ini, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, disuruh minta doa kepada Uwais ya. Karena Uwais ini termasuk penghuni langit, pemuda penghuni langit ya. Jadi singkat cerita bahwasanya sahabat Rasul tadi, Umar dan Ali bin Abi Thalib, akhirnya menemukan suatu rombongan yang baru datang dari Yaman ya. Kemudian Ali dan Umar ini mengira Uwais itu orangnya pakaiannya bagus, kemudian tampannya juga bagus, terhormat lah dan lain sebagainya. Ternyata ditanya kepada ketua rombongan, mana yang bernama Uwais. Kaget dia, kenapa dia nyari Uwais? Kok tidak nyari dia saja, kata begitu. Karena apa? Waktu itu dalam rombongan Uwais disuruh untuk menuntun onta, menuntun kuda gitu loh. Jadi sebagai pembantu. Domba. Oh. Sebagai pembantu dia. Ya, ditunjukkan itu loh Uwais. Jadi orang seakan-akan menganggap dia nggak berguna, tapi di mata Rasulullah SAW dia termasuk ahli surga ya. Akhirnya Uwais segera meminta, Umar bin Khattab dan Ali segera meminta doa kepada Uwais yang dikatakan oleh Rasulullah sebelum wafatnya beliau ya. Kemudian setelah itu Umar berjanji akan memberikan sejumlah uang untuk menjamin kehidupan Uwais. Mau dikasih uang agar dia hidupnya lebih enak ya. Ya, dengan penuh santun Uwais mengatakan begini ya. Dia tidak ingin diketahui banyak orang. Ya, biarlah tetap menjadi Uwais yang fakir tanpa banyak diketahui banyak
orang, dan dia termasuk waliullah, ya tinggilah kedudukannya di akhir kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itulah bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, Uwais yang kelihatan sederhana, ya, tubuhnya tidak sempurna, banyak bercak-bercaknya, ya, dan juga cacat, tetapi dia termasuk ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maha adilnya Allah. Jadi Allah memasukkan surga untuk hambanya, tidak peduli rupanya, tidak peduli kedudukannya, tidak peduli pangkatnya, tidak peduli keturunannya, dan tidak peduli banyak sedikitnya uang, ya, atau harta. Tetapi Allah menilai adalah dari takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang tidak kelihatan, ya, mungkin disepelekan banyak orang, tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang yang dekat dengan Allah, yaitu waliullah, ya. Jadi marilah senantiasa kita kepada siapapun saling menghargai, saling menghormati, bahkan kita saling meminta doa antara satu dengan yang lain. Karena apa? Di antara kita sekalian tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antara kita, panjenengan juga doakan saya pun juga doakan panjenengan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kita doakan agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dengan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, masuk surga kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wadha'if lahum hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.